Martin dan tiga temannya, Lisa, Dika dan Cindy, sudah lama merencanakan liburan mereka ke Thailand. Sebagai penggemar budaya Asia Tenggara, Martin merasa bahwa kunjungan ke Thailand adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Mereka memilih Bangkok sebagai tujuan utama, kota yang terkenal dengan kuil-kuil megah, pasar terapung dan kehidupan malamnya yang berwarna. Setibanya di Bangkok, suasana tropis langsung menyambut mereka dengan angin hangat yang bercampur dengan aroma masakan khas dari warung pinggir jalan. Martin, yang selalu membawa kamera, tidak henti-hentinya mengabadikan setiap momen, mulai dari hiruk-pikuk bandara hingga perjalanan ke hotel mereka yang terletak di jantung kota. Teman-temannya pun ikut larut dalam semangat petualangan, saling berbagi rencana tentang tempat-tempat yang akan mereka kunjungi. "Aku dengar pasar tradisional di sini punya barang-barang antik yang unik," kata Martin penuh antusias. Cindy hanya mengangguk sambil memeriksa itinerari di ponselnya, sementara Lisa dan Dika lebih tertarik membahas makanan lokal yang ingin mereka coba. Hari ketiga di Bangkok menjadi titik awal dari pengalaman yang tak akan pernah mereka lupakan. Setelah mengunjungi Grand Palace di pagi hari, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke salah satu pasar tradisional terkenal di kota itu. Pasar tersebut begitu ramai dengan deretan kios yang menjual berbagai barang, mulai dari pakaian, perhiasan, hingga souvenir khas Thailand. Martin, yang memiliki ketertarikan khusus pada barang-barang antik, merasa seperti anak kecil di taman bermain. Matanya terus mencari sesuatu yang menarik di antara tumpukan barang. "Lihat ini, ukirannya sangat detail," seru Martin sambil mengangkat sebuah patung kecil dari kayu. Lisa, yang berjalan di sebelahnya, hanya menggelengkan kepala. "Jangan sampai kita terlambat untuk makan siang, Tin," katanya, setengah bercanda. Namun, perhatian Martin sudah teralihkan ketika dia melihat sebuah toko kecil yang terlihat berbeda dari kios lainnya. Pintu kayunya tua dengan cat yang mulai mengelupas dan di jendela kaca tergantung lonceng-lonceng kecil yang berbunyi lembut setiap kali angin bertiup. Ketika Martin masuk ke dalam toko, suasana langsung berubah. Udara di dalam terasa lebih dingin dan aroma dupa menyelimuti ruangan. Rak-rak kayu tua dipenuhi dengan barang-barang antik, patung-patung Buddha, lukisan kuno, alat musik tradisional dan berbagai benda lain yang terlihat penuh sejarah. Lisa, Dika dan Cindy mengikuti Martin masuk, meskipun mereka merasa sedikit tidak nyaman. "Tempat ini agak menyeramkan," bisik Cindy kepada Lisa, yang hanya mengangguk setuju. Martin, di sisi lain, terlihat sangat terpesona. Matanya tertuju pada sebuah benda yang terletak di sudut rak. Sebuah topeng kayu berukuran sedang dengan ukiran yang sangat rumit. Topeng itu memiliki ekspresi yang aneh, seolah-olah sedang tersenyum licik dengan mata yang tampak menatap langsung ke arah siapapun yang melihatnya. "Ini luar biasa," gumam Martin sambil mengambil topeng itu dari rak. Wanita tua pemilik toko, yang sejak tadi duduk di belakang meja, segera berdiri dan mendekati mereka. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi matanya tajam dan penuh perhatian. Dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah, dia mulai menjelaskan tentang topeng itu. "Topeng ini sangat tua," katanya sambil tersenyum samar. "Dari desa jauh digunakan dalam ritual." Dia tidak memberikan banyak detail, tetapi cara bicaranya membuat suasana semakin misterius. Martin, yang sangat tertarik pada cerita-cerita semacam itu, bertanya lebih lanjut, tetapi wanita itu hanya menggeleng dan berkata, "Hanya sejarah panjang. Jika suka, beli." Lisa, yang merasa ada sesuatu yang aneh, mencoba membujuk Martin untuk tidak membeli topeng itu. "Serem, Tin. Rasanya kayak ada yang ngamatin," katanya setengah berbisik. Namun, Martin tetap pada pendiriannya. "Aku nggak bisa ninggalin ini. Ini bakal jadi koleksi terbaikku," jawabnya dengan senyum penuh semangat. Tanpa pikir panjang, Martin membayar topeng itu dan wanita tua itu membungkusnya dengan kain hitam sebelum menyerahkannya. Saat mereka keluar dari toko, suasana di pasar kembali terasa ramai dan hangat, tetapi ada sesuatu yang ganjil yang mulai dirasakan oleh teman-temannya. Lisa, Cindy dan Dika tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa topeng itu membawa aura yang tidak biasa. Namun, mereka tidak ingin merusak suasana liburan dan memilih untuk diam. Martin, di sisi lain, merasa sangat puas dengan pembeliannya. Dia bahkan mulai membayangkan di mana dia akan menaruh topeng itu di rumahnya nanti. "Ini bakal jadi pusat perhatian," katanya sambil tersenyum lebar. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke dalam pengalaman paling menyeramkan dalam hidup mereka. Malam pertama setelah membeli topeng itu,
suasana di kamar hotel mereka terasa berbeda. Martin menaruh topeng itu di meja sudut kamar, membiarkannya tetap terbungkus kain hitam seperti saat diberikan oleh pemilik toko. Supaya nggak rusak, katanya, meskipun Lisa dengan nada bercanda mengatakan bahwa kain itu mungkin digunakan untuk mengunci sesuatu di dalam topeng. Ketika malam semakin larut, kamar itu terasa semakin sunyi. Martin, yang sudah tertidur lebih awal karena kelelahan, mulai bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat dirinya berada di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin-lilin kecil. Di tengah ruangan itu, topeng yang baru saja dibelinya tergantung di dinding dan seolah-olah topeng itu memandang langsung ke arahnya. Dari sudut ruangan, terdengar suara berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bisikan itu semakin lama semakin keras, sampai akhirnya Martin terbangun dengan napas terengah-engah. Martin mencoba mengabaikan mimpinya sebagai sekadar mimpi buruk. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya sepanjang hari berikutnya. Lisa, Cindy dan Dika mulai memperhatikan perubahan pada Martin. Dia terlihat lebih pendiam dan mudah terkejut, terutama ketika ada suara-suara tiba-tiba di sekitar mereka. "Tin, lo baik-baik aja?" tanya Dika saat mereka sarapan di hotel. Martin hanya mengangguk, tetapi tidak banyak bicara. Mereka semua sepakat untuk menghabiskan hari itu dengan mengunjungi kuil-kuil terkenal di Bangkok, berharap suasana spiritual bisa membantu Martin merasa lebih baik. Namun, kejadian aneh mulai terjadi lagi saat mereka sedang berjalan-jalan. Di salah satu kuil, seorang biksu tua menghampiri mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Biksu itu menatap Martin dengan ekspresi serius, lalu menunjuk tasnya. Lisa, yang merasa aneh dengan tindakan biksu itu, mencoba berbicara dengan salah satu pemandu lokal mereka. Pemandu itu menerjemahkan, "Dia bilang ada sesuatu yang tidak baik di dalam tas Anda." Martin terkejut dan membuka tasnya, tetapi hanya ada kamera, botol air dan topeng yang masih terbungkus kain hitam. Biksu itu menggelengkan kepala, tampak tidak puas, lalu pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Kejadian itu membuat suasana menjadi tegang. Cindy mencoba mencairkan suasana dengan candaan, tetapi tidak ada yang benar-benar tertawa. Ketika mereka kembali ke hotel malam itu, Martin merasa tubuhnya semakin lelah meskipun dia tidak melakukan aktivitas berat. Dia juga merasa bahwa udara di kamar hotel mereka terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya. Lisa dan Cindy, yang berada di kamar sebelah, mendengar suara langkah kaki di lorong hotel meskipun tidak ada orang di sana. "Kayaknya kita harus ngomong sama Martin buat buang topeng itu," bisik Lisa kepada Cindy. Namun, Cindy merasa ragu karena Martin tampaknya sangat terikat dengan topeng itu. Seolah-olah benda tersebut memiliki daya tarik tersendiri yang tidak bisa dia jelaskan. Malam itu, Martin kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, dia berada di tengah hutan gelap yang dipenuhi kabut. Di kejauhan, dia melihat sosok-sosok bayangan mengenakan topeng yang mirip dengan topeng miliknya. Mereka berdiri diam, tetapi pandangan mereka terasa menusuk. Martin mencoba berlari, tetapi kakinya terasa berat, seperti terjebak di lumpur. Dari kejauhan, dia mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan. Tawa itu semakin mendekat dan Martin akhirnya terbangun sambil berteriak. Teriakannya membangunkan Dika, yang langsung menyalakan lampu kamar. "Lo kenapa, Tin?" tanya Dika dengan wajah khawatir. Martin hanya bisa menggeleng. Napasnya masih memburu. Di sudut kamar, topeng itu tetap terbungkus kain. Tetapi entah mengapa Martin merasa seperti benda itu sedang memandangnya. Pagi harinya, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Martin terlihat semakin pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya menjadi semakin jelas, tanda bahwa ia hampir tidak tidur semalaman. Lisa, Cindy dan Dika sepakat bahwa mereka harus membahas masalah ini dengan serius. Ketika mereka berkumpul di meja sarapan hotel, Lisa akhirnya memulai pembicaraan. "Tin, kita perlu ngomong soal topeng itu. Sejak lo beli, semuanya terasa nggak beres," katanya tegas. Martin mengangkat wajahnya, tetapi tidak langsung menjawab. Ia tampak bingung, seolah-olah ingin menyangkal namun tidak memiliki energi untuk melakukannya. "Gue cuma mimpi buruk, itu aja. Nggak ada hubungannya sama topeng," jawabnya akhirnya dengan suara lemah. Namun, Cindy tidak puas dengan jawaban itu. "Bukan cuma lo yang ngerasa, Tin. Kita semua juga ngerasa ada yang aneh. Mungkin kita harus buang atau kembalikan topeng itu," tambahnya. Namun, Martin menggeleng keras. "Enggak,
Topeng itu punya nilai sejarah. Gak ada hubungannya sama apa yang kita alami, katanya dengan nada defensif. Teman-temannya saling bertukar pandang, sadar bahwa Martin tampaknya mulai kehilangan logikanya. Setelah sarapan, mereka memutuskan untuk menghabiskan hari di Ayutthaya, situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan reruntuhan kuilnya. Mereka berharap bahwa perubahan suasana dapat membantu mereka melupakan ketegangan yang ada. Namun, perjalanan itu tidak seperti yang mereka harapkan. Selama perjalanan dengan kereta api, Martin merasa mual dan mengeluhkan sakit kepala yang tiba-tiba. Dika mencoba menghiburnya dengan berbicara tentang tempat-tempat menarik yang akan mereka lihat, tetapi Martin hanya diam sambil memijat pelipisnya. Ketika mereka tiba di Ayutthaya, suasana yang seharusnya tenang dan penuh kekaguman malah terasa berat. Martin terus merasa ada sesuatu yang mengawasinya, bahkan di tempat terbuka seperti itu. Ketika mereka berjalan melewati salah satu patung Buddha yang besar, Martin merasa udara di sekitarnya menjadi dingin. Ia berhenti dan memandang sekeliling, mencari sumber perasaan aneh itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. "Tin, lo baik-baik aja?" tanya Lisa dengan nada cemas. Martin mengangguk, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika mereka kembali ke hotel di malam hari, suasana semakin mencekam. Martin, yang biasanya penuh semangat, terlihat semakin lemah. Ia hampir tidak berbicara sepanjang perjalanan pulang dan wajahnya terlihat semakin tirus. Lisa, yang tidak bisa lagi menahan rasa khawatirnya, menghubungi seorang kenalan yang tinggal di Bangkok. Kenalan itu adalah Pak Harun, seorang pria keturunan Indonesia yang sudah tinggal di Thailand selama lebih dari 20 tahun. Lisa menceritakan situasi mereka dengan terbata-bata, tetapi Pak Harun mendengarkan dengan sabar. "Sepertinya ada sesuatu yang melekat pada barang yang temanmu beli. Kalian bawa barang itu sekarang?" tanyanya. Lisa mengangguk meskipun tahu Pak Harun tidak bisa melihatnya. "Iya, topengnya ada di kamar," jawabnya. Pak Harun meminta mereka datang ke rumahnya malam itu juga. "Jangan tunda. Kalau ini masalah spiritual, semakin lama dibiarkan, semakin sulit diselesaikan," katanya dengan nada serius. Tanpa membuang waktu, mereka semua segera bersiap dan memanggil taksi menuju rumah Pak Harun yang terletak di pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam taksi sangat hening. Martin memegang erat tasnya, tempat topeng itu disimpan, seolah-olah takut benda itu akan diambil darinya. "Lo harus lepaskan, Tin. Kalau enggak, ini enggak akan selesai," kata Dika dengan nada pelan. Namun, Martin hanya diam. Ketika mereka tiba di rumah Pak Harun, pria itu sudah menunggu di depan pintu dengan wajah serius. "Masuk, cepat," katanya sambil melambaikan tangan. Rumah Pak Harun dipenuhi dengan barang-barang tradisional Indonesia dan Thailand, mencerminkan kehidupannya yang berakar pada dua budaya. Tanpa banyak bicara, ia meminta mereka duduk di ruang tamu dan menunjukkan topeng yang dibawa Martin. Ketika Pak Harun membuka kain hitam yang membungkus topeng itu, wajahnya berubah tegang. Ia memandang topeng itu dengan seksama, lalu menarik napas panjang. "Ini bukan barang biasa," katanya akhirnya. "Topeng ini dulunya digunakan dalam ritual pemanggilan arwah. Kalau tidak diperlakukan dengan benar, arwah yang terhubung dengan topeng ini bisa mengganggu." Martin tampak bingung sekaligus ketakutan. "Tapi gue cuma beli ini sebagai koleksi," katanya dengan suara bergetar. Pak Harun menggeleng. "Benda-benda seperti ini membawa energi. Bahkan jika kamu tidak berniat apa-apa, energi itu tetap ada dan bisa memengaruhi orang di sekitarnya," jelasnya. Ia kemudian meminta izin untuk melakukan ritual sederhana untuk melepaskan energi dari topeng itu. Martin, yang akhirnya menyadari keseriusan situasi, mengangguk setuju meskipun terlihat sangat gugup. Pak Harun mulai menyiapkan dupa, lilin dan beberapa benda lain yang tidak mereka kenali, bersiap untuk mengakhiri mimpi buruk yang telah mereka alami. Ritual dimulai dengan suasana yang sangat hening. Pak Harun meminta mereka semua untuk duduk diam di lantai ruang tamu, sementara ia menyalakan dupa yang mengeluarkan aroma khas. Asap dupa itu perlahan memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang tenang tetapi sekaligus menegangkan. Di hadapan topeng, Pak Harun mulai melantunkan doa dalam bahasa yang terdengar asing bagi mereka. Suara lantunannya berat dan terfokus, membuat Martin dan teman-temannya merasa terintimidasi oleh keseriusan situasi. Sesekali, Pak Harun menaburkan sesuatu yang terlihat seperti bunga kering ke atas topeng itu. Tiba-tiba, lilin yang dinyalakan di samping topeng mulai berkerlip,
seolah ada angin yang tidak terlihat meniupnya. Martin merasakan bulu kuduknya berdiri dan ia memeluk lututnya erat-erat, berusaha menenangkan dirinya. "Tetap tenang, jangan berpikir negatif," kata Pak Harun tanpa menghentikan ritualnya, seolah-olah ia bisa merasakan kecemasan yang memenuhi ruangan. Seiring berjalannya ritual, suasana ruangan berubah menjadi semakin aneh. Mereka semua merasakan udara di ruangan menjadi lebih dingin, seperti ada sesuatu yang menghisap kehangatan dari sekitar mereka. Martin mulai merasa pusing dan ia mendengar suara-suara aneh yang terdengar samar, seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Bisikan itu terdengar dalam bahasa yang tidak dimengerti, tetapi intonasinya membuat hatinya berdebar kencang. "Apa yang gue dengar ini nyata?" pikirnya sambil melirik arah teman-temannya. Cindy tampak menggenggam tangan Lisa dengan erat, wajahnya penuh ketakutan. Sementara itu, Dika hanya menatap lurus ke depan, terlihat seperti berusaha menenangkan diri meskipun wajahnya pucat pasi. Pak Harun terus melanjutkan doanya dengan suara yang semakin keras, seolah-olah mencoba melawan sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, topeng itu bergoyang sedikit, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. "Jangan panik," seru Pak Harun, membuat mereka semakin tegang. Gerakan topeng itu menjadi semakin jelas dan mereka semua kini menatap benda tersebut dengan ngeri. "Ada energi kuat yang masih melekat di sini," kata Pak Harun sambil mengusap keningnya, tampak mulai kelelahan. Ia mengambil mangkuk kecil berisi cairan bening, lalu mencipratkan cairan itu ke arah topeng. Saat cairan tersebut mengenai topeng, suara seperti desisan samar terdengar, membuat mereka semua tersentak. Asap dupa tiba-tiba membubung lebih tebal dan Martin merasakan tekanan berat di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang menahan napasnya. "Ini reaksinya," kata Pak Harun dengan nada serius. "Arwah yang terikat pada topeng ini tidak ingin dilepaskan." Mendengar itu, Lisa mulai gemetar dan air mata mengalir di pipinya. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Harun tidak menjawab langsung, tetapi ia memejamkan mata dan melanjutkan doa dengan nada yang lebih tegas dan mendalam. Beberapa menit berikutnya terasa seperti berjam-jam bagi mereka. Martin mulai merasa seolah-olah tubuhnya diambil alih oleh sesuatu. Ia merasakan sensasi dingin merayap dari ujung jarinya hingga ke kepalanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara dalam pikirannya, suara yang sama dengan yang ia dengar dalam mimpinya. "Jangan lepaskan aku." Suara itu berkata dengan nada memohon namun juga penuh ancaman. Martin memejamkan matanya erat-erat, mencoba melawan rasa takutnya. "Ini cuma sugesti, ini nggak nyata," pikirnya, meskipun ia tahu dalam hati bahwa apa yang terjadi lebih dari sekadar halusinasi. Di sisi lain ruangan, Pak Harun tiba-tiba menghentikan doanya dan menatap Martin dengan tajam. "Martin, ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam dirimu. Lawan itu. Jangan biarkan pikiranmu kosong," serunya. Martin membuka matanya lebar-lebar, terengah-engah dan memandang ke arah topeng yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Pak Harun mengambil langkah terakhir dalam ritualnya. Ia mengangkat tangan kirinya dengan sebuah benda kecil berbentuk lonceng perak, lalu membunyikannya di dekat topeng. Suara lonceng itu terdengar melengking, menggema di seluruh ruangan, membuat kepala mereka semua terasa berdenyut. "Pergilah," seru Pak Harun dengan suara lantang, seolah-olah berbicara langsung kepada entitas yang ada di dalam topeng. Saat lonceng itu berbunyi untuk ketiga kalinya, topeng tiba-tiba berhenti bergoyang dan udara di ruangan terasa kembali normal. Asap dupa mulai menipis dan mereka semua merasa tekanan berat yang tadi menyelimuti ruangan perlahan menghilang. Pak Harun menatap Martin dengan pandangan yang lembut namun tegas. "Sudah selesai. Energinya telah dilepaskan," katanya sambil menghapus keringat di dahinya. Martin, yang masih terlihat syok, tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, merasa bersyukur sekaligus malu atas apa yang telah terjadi. Pak Harun melanjutkan, "Tapi benda ini tidak boleh dibawa pulang. Kita harus memastikan tidak ada lagi yang bisa terhubung dengannya." Setelah ritual selesai, suasana di ruangan itu perlahan kembali normal. Martin merasa tubuhnya lebih ringan, meskipun pikirannya masih dipenuhi rasa bersalah. Pak Harun menatapnya dengan tenang. "Martin, benda seperti ini bukan hanya sekadar barang antik. Ada sejarah dan energi di baliknya yang tidak selalu bisa dipahami oleh kita. Jika tidak hati-hati, itu bisa membawa masalah," ujarnya dengan nada bijak. Martin mengangguk pelan, masih belum mampu berkata apa-apa. "Lisa,
Cindy dan Dika juga tampak lega meskipun masih terbayang-bayang pengalaman tadi. "Jadi, apa yang akan kita lakukan dengan topeng ini, Pak?" tanya Lisa. Suaranya masih sedikit gemetar. Pak Harun berpikir sejenak, lalu menjelaskan bahwa topeng tersebut harus dikembalikan ke tempat asalnya, atau setidaknya disimpan di tempat yang netral secara spiritual. "Saya kenal seseorang di sini yang bisa mengurus ini, tapi kalian harus menyerahkannya kepada saya sekarang," katanya sambil melirik ke arah Martin. Tanpa ragu, Martin menyerahkan topeng itu, seolah-olah beban besar telah diangkat dari bahunya. Pak Harun membungkus topeng itu dengan lebih hati-hati menggunakan kain putih yang baru, menggantikan kain hitam sebelumnya. Kain hitam itu hanya menjaga energinya tetap tersembunyi, tetapi tidak benar-benar menetralisirnya. Jelasnya sambil mengikat kain putih dengan simpul khusus. Ia kemudian meletakkan topeng tersebut di dalam kotak kayu kecil yang tampaknya telah ia persiapkan sebelumnya. "Benda ini akan saya bawa ke seorang sahabat yang tinggal di luar kota. Dia adalah seorang biksu yang sangat paham tentang ritual seperti ini," lanjutnya. Martin merasa lega mendengar penjelasan itu. Ia tahu bahwa menyerahkan tanggung jawab ini kepada Pak Harun adalah keputusan terbaik. "Terima kasih banyak, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana kalau tadi tidak ada Bapak," ucap Martin dengan tulus. Pak Harun hanya tersenyum tipis. "Tidak perlu berterima kasih. Anggap saja ini pelajaran untuk lebih berhati-hati di masa depan." Keesokan harinya, sebelum mereka kembali ke Indonesia, Martin dan teman-temannya sempat menghabiskan waktu terakhir mereka di Bangkok dengan suasana yang jauh lebih tenang. Mereka mengunjungi sebuah kuil kecil yang direkomendasikan oleh Pak Harun, tempat mereka bisa berdoa dan merenung. Martin, yang biasanya selalu ceria dan penuh semangat, terlihat lebih pendiam, tetapi ia memanfaatkan waktu itu untuk introspeksi. "Gue nggak nyangka satu keputusan kecil bisa berdampak besar kayak gini," katanya kepada Lisa, yang duduk di sebelahnya. "Kadang kita memang gak sadar kalau ada hal-hal yang di luar kendali kita," jawab Lisa sambil tersenyum tipis. Cindy dan Dika juga sepakat bahwa pengalaman ini menjadi pengingat untuk lebih menghargai budaya dan kepercayaan lokal. "Mungkin kita terlalu fokus sama keunikan barang-barang, sampai lupa kalau ada sisi lain yang harus kita hormati," kata Dika, mencoba meringkas pelajaran yang mereka dapatkan. Di bandara, sebelum boarding, Martin sempat melirik tas punggungnya yang kini terasa jauh lebih ringan. Tidak ada lagi topeng yang membebaninya, baik secara fisik maupun mental. Ia merasa bersyukur telah bertemu dengan Pak Harun, yang tidak hanya membantu mereka menyelesaikan masalah tetapi juga memberikan banyak pelajaran berharga. Martin berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati di masa depan, terutama dalam memilih barang-barang yang ia bawa pulang. Lisa, Cindy dan Dika juga tampak lebih ceria, seolah-olah beban yang selama ini mereka rasakan telah hilang. "Liburan ini benar-benar nggak bakal gue lupain," kata Cindy sambil tertawa kecil. "Iya, ini lebih dari sekadar liburan," tambah Dika. Mereka semua saling tersenyum, merasa lega bahwa pengalaman menyeramkan itu telah berakhir dengan baik. Saat pesawat mulai lepas landas, Martin memejamkan matanya dan mengingat kembali semua yang telah terjadi selama liburan mereka di Thailand. Ia merasa bahwa pengalaman ini bukan hanya cerita menyeramkan yang akan ia bagikan ke teman-temannya, tetapi juga pelajaran tentang pentingnya menghormati sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam hatinya, Martin merasa beruntung karena memiliki teman-teman yang selalu mendukungnya, bahkan di saat-saat tersulit. Ketika pesawat akhirnya stabil di udara, Martin membuka matanya dan melihat keluar jendela. Langit biru yang luas seolah menyambut mereka kembali ke Indonesia. "Gue belajar sesuatu yang besar di sini," gumam Martin pada dirinya sendiri. Ia pun tersenyum, merasa siap untuk kembali ke rumah, membawa pengalaman ini sebagai pengingat untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan penuh rasa hormat terhadap dunia di sekitarnya.